dan laksanakan undang-undang dasar kita. Inilah negeri kita, tidak kaya warna, cantiknya suku bangsa, asiknya beda budaya, walau berbeda-beda, tetap satu juga. Ada apa ini? Ini, Pak, saya lagi lihat anak-anak menari. Andai saja orang-orang dewasa bisa seperti itu, dapat bergaul tanpa melihat perbedaan. Alangkah indahnya, Pak. Iya. Itu sebenarnya budaya kita yang mulai hilang. Mereka juga sudah mulai melupakan falsafah agung yang diwariskan untuk kita para orang dewasa. Indonesia kaya akan warna, bersatu dalam keragaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita ketemu di TVRI Sulawesi Selatan. Hari ini berbicara hal yang penting. Kita akan berbicara sosialisasi 4 pilar kebangsaan dan pentingnya bagi generasi muda. Berbagai persoalan sudah terlihat dan tersaji di hadapan kita. Beberapa problem selalu menjadi bagian penting untuk melihat seberapa jauh kita bersikap dan berbangsa. Untuk itu, bagaimana pentingnya sosialisasi 4 pilar kebangsaan bagi generasi muda kita. Kita akan berbicara mengenai hal ini. Kita mengundang Wakil Ketua MPR, Bapak Dr. Andes Haji Lukman Saifuddin, sudah hadir bersama kita. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Terima kasih hadir bersama kita sore hari ini. Terima kasih kembali. Dan Bapak Samsul Bahri, anggota MPR, anggota sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang hadir juga sore hari ini. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Terima kasih hadir bersama kita. Pak Lukman, kalau kita lihat misalnya sosialisasi gencar sekali dilakukan. Betul. Di MPR, bahkan sepertinya menjadi agenda penting di seluruh Indonesia. Betul. Secara masif dan massal begitu. Mengapa sampai dianggap atau dinilai sangat penting dan harus dilakukan dengan gencar? Apa yang menjadi kekhawatiran begitu? Iya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa kemudian MPR periode sekarang itu merasa perlu dan penting untuk kembali menyegarkan ingatan seluruh anak bangsa ini terhadap nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita yang kemudian kita kemas dengan istilah 4 pilar. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, yang ada dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena memang kita sekarang berada di era yang begitu cepat sekali dinamikanya. Jadi perubahan itu terjadi di tengah-tengah kita sadari atau tidak kita sadari, itu terjadi sedemikian rupa. Apalagi era globalisasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, alat-alat telekomunikasi, itu membawa nilai-nilainya tersendiri, nilai-nilai yang tentu banyak yang positif, harus kita akui, tapi juga tidak sedikit nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang mencerminkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Sementara di tengah-tengah kita juga terjadi perubahan terkait dengan beban hidup, tekanan hidup yang terus-menerus, yang semakin meningkat intensinya, gitu. Nah, oleh karenanya agar bangsa ini tidak tercerabut dari jati dirinya, kita perlu terus-menerus menanamkan nilai-nilai luhur itu. Misalnya nilai-nilai
keagamaan yang menjadi sila pertama dalam Pancasila kita, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kita, lalu demokrasi yang ingin kita bangun itu demokrasi yang ke arah mana, lalu keadilan sosial dan seterusnya. Jadi kita ingin bahwa di tengah-tengah perubahan yang sedemikian rupa yang terjadi pada bangsa dengan perbedaan yang sedemikian besarnya ini, jangan kemudian menyebabkan kita antara satu dengan yang lain itu saling tercerai-berai. Begitu kita Fakta harus sudah kita banyak lihat ya, ada sedikit pertikaian antara etnik dan lain sebagainya. Betul. Tapi apakah itu semua faktornya ada pada persoalan memahami konsep kebangsaan dan sehingga pilihan pada ketika ingin meredakan kekhawatiran itu pilihannya. 4 pilar harus disosialisasikan dan secara merata. Iya, secara langsung maupun tidak langsung itu terkait, gitu. Misalnya di kalangan penyelenggara negara, mereka-mereka yang kemudian kurang atau bahkan sama sekali tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka dengan mudah saja akan tergelincir ke dalam praktek-praktek manipulatif, koruptif, begitu. Orang melakukan tindakan korupsi itu kan karena dia tidak memahami sesungguhnya nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kemanusiaan, bahwa di setiap harta atau di setiap kekayaan yang dimiliki oleh milik kita bersama itu tidak bisa diklaim atau dijadikan milik pribadi kita, begitu. Jadi toleransi, tenggang rasa, dan banyak nilai-nilai positif lain yang itu harus ada pada diri kita, sehingga dengan terjadinya proses internalisasi terhadap nilai-nilai itu sedikit banyaknya akan mengerem, kalau tidak bisa menghilangkan sama sekali, setidak-tidaknya ini preventif lah bahwa praktek-praktek tidak terpuji itu bisa diminimalisir kalau pemahaman terhadap nilai-nilai yang begini baiknya ini tetap bisa terjaga, gitu. Jadi misalnya konflik horizontal di antara kita, misalnya mahasiswa lalu tawuran antar mahasiswa, bahkan alat negara sendiri, begitu kan, TNI, Polri, begitu yang kita laksanakan belakangan ini. Jadi, RT bertetangga saja sampai begitu, juga. Jadi kita ingin sekeras apapun, setajam apapun, dan sebesar apapun perbedaan di antara kita, jangan sampai kemudian memecah belah kita. Sehingga kemudian harus terus disadarkan bahwa kita itu sesungguhnya satu keluarga besar Indonesia. Nah, ini memang tidak bisa begitu saja ditanamkan, tapi memerlukan proses panjang, memerlukan waktu dan memerlukan kesabaran kita untuk terus menanamkan hal ini. Ya, baik. Pak Saiful, kalau misalnya ini menjadi bagian penting untuk selalu terus dan menerus, kan kita sudah hampir dalam kurun waktu 4 tahun lebih lah kita melakukan sosialisasi secara menyeluruh hampir di seluruh kawasan di Indonesia. Pada poin 4 tahun terakhir kalau kita mau evaluasi, apakah memang ada perubahan signifikan yang kita lihat? Karena di mana Bapak berkunjung akan ada sosialisasi dan lain sebagainya, dan itu sudah dilakukan. Apa ada perubahan seperti itu, Pak Saiful? Iya, memang MPR secara terstruktur belum melakukan evaluasi. Apa dampak yang telah dilakukan akibat adanya sosialisasi yang kita lakukan. Seperti yang diketahui bahwa sosialisasi dilakukan dalam berbagai cara, dalam berbagai pendekatan, tergantung sasaran dari sosialisasi itu. Kita lakukan kepada aparat anggota parlemen. Kita mulai dari anggota MPR, anggota DPR, anggota DPD, kemudian pada pimpinan partai politik, pimpinan ormas, kemudian aparat pemerintahan, TNI, Polri juga kita lakukan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian tokoh pendidik. Nah, sekarang kita berada pada posisi kepada generasi muda. Nah, kami melihat bahwa sosialisasi ini semakin meluas. Dan kami menyadari bahwa pemahaman tokoh-tokoh terutama terhadap 4 pilar ini semakin meluas dan semakin memiliki makna yang semakin mendalam. Dan oleh karena itu kami melihat bahwa di kalangan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh mahasiswa, kesadaran tentang urgensi 4 pilar ini semakin penting. Dan oleh karena itu kami optimis bahwa dalam perjalanan waktu ini akan semakin dirasakan kebutuhannya, manfaatnya. Bahwa kita perlu menyadari betul apa
falsafah bangsa kita yang kita kenal dengan Pancasila. Apa landasan konstitusional kita yang mengatur kehidupan berbangsa kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lalu bagaimana bentuk negara kita? NKRI, mulai dari Sabang sampai Merauke, di mana kita semua wajib memeliharanya. Dan yang keempat adalah kita memahami bahwa bangsa kita ini beraneka ragam. Suku, agama, adat istiadat, tapi mereka mampu bersatu dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Ini sebuah kekayaan yang luar biasa yang harus kita pelihara. Bahwa dengan keindonesiaan kita bisa bersatu. Ya. Apapun suku kita, apapun agama kita, apapun latar belakang budaya kita, sebagai sebuah bangsa kita mampu bersatu. Inilah. Menariknya di sini Pak Sanggu, karena transformasi nilai itu kan dengan 4 pilar ini, ketika kita misalnya transisi Orde Baru ke Orde Reformasi sekarang, yang kalau kajian awalnya kan sepertinya kita melihat ada ketergerusan makna dan nilai. Tapi di waktu lalu kita punya BP7, punya kajian Pancasila dan lain sebagainya. Nah, memberi konstruksi makna yang lebih demokratis, yang lebih menjiwai keindonesiaan, apakah dalam inovasi sosialisasi ini sama seperti dulu atau ada hal baru yang ditawarkan, terutama generasi muda yang kritis dengan dengan nilai universal yang lebih tinggi? Saya kira pendekatannya berbeda. Kalau pada orde lama tentu sosialisasi ideologi negara juga tetap dilakukan. Kemudian pada saat orde baru juga dilakukan. Dan memang diklaim dan bahkan dituduh bahwa pada masa orde baru lebih sifatnya doktrinatif. Saya kira ada betulnya, lalu ada juga yang tidak betulnya. Lalu sekarang ini di era reformasi kita lakukan sosialisasi dengan pendekatan yang lebih ideologis. Kita ajak masyarakat dengan paradigma 4 pilar ini, kita bandingkan dengan realitas yang ada, di mana deviasinya, disitulah fungsi sosialisasi kita lakukan. Kenapa terjadi deviasi? Tadi Pak Lukman mengatakan TNI sebagai alat negara kita di bidang pertahanan, polisi alat negara kita di bidang keamanan, kok bisa ada dispute? Ini apa masalahnya? Sama-sama alat negara. Sama-sama alat negara, sama-sama milik bangsa Indonesia. Tapi kok bisa ada salah pemahaman, ada salah pengertian sehingga menimbulkan semacam gesekan. Gesekan. Nah, ini kita tidak paham di mana letak problemnya. Ini yang harus kita terus jaga, sehingga kami anggap bahwa seperti yang dikatakan oleh Pak Lukman tadi, ini kita tidak boleh bosan, tidak boleh berhenti. Seperti investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Dan oleh karena itu kami berkeyakinan bahwa ini harus dilakukan. Nah, saat ini memang tidak ada institusi yang melakukan itu kecuali MPR. Ya, sesuai dengan amanat undang-undang, pimpinan MPR diberi tugas untuk mengkoordinasikan. Dan inilah yang kita jalankan. Di bawah koordinasi pimpinan MPR, seluruh MPR melakukan langkah-langkah sosialisasi. Seluruh anggota DPD juga melakukan langkah-langkah sosialisasi. Seluruh anggota DPR melakukan langkah sosialisasi, terutama di dapilnya masing-masing. Baik, Pak Lukman, kalau kita berbicara generasi muda ini kan hal penting, karena dia akan memasuki jenjang berikutnya, estafet kepemimpinan. Mungkin someday ada yang menjadi ketua MPR, wakil ketua MPR, politisi dan lain sebagainya. Nah, kalau pada tataran generasi muda, yang selalu dilihat itu kan adalah apa yang terjadi ke sini. Mungkin kita ketika Undang-Undang Dasar disebutkan semua Pancasila NKRI sangat tidak ada sedikit pun gesekan yang meragukan itu. Tapi nilai-nilai yang ditampilkan ketika ada gesekan polisi dan alat negara, ketika kasus korupsi dipublish di media yang semuanya jauh dari nilai-nilai 4 pilar ini. Nah, memastikan bahwa deviasi itu terjadi dan itu perlu kerja bersama, terutama untuk generasi muda kan ada pendekatan lain. Gimana dilihat itu? Betul. Itulah kenapa sekarang ini kita menggunakan metode outbound. Begitu. Jadi tentu di kalangan mahasiswa kita tidak bisa lagi hanya terpaku dengan menggunakan metode ceramah saja atau tanya jawab misalnya, tapi juga kita harus menggunakan berbagai ragam metode sehingga kemudian nilai-nilai yang ingin kita transformasikan itu kemudian sesuai dengan karakter mereka, sebagaimana lazimnya anak muda yang dinamis, yang
ingin mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya dan seterusnya. Jadi kita mencoba metode outbound itu kemudian kita padukan dengan hal-hal yang terkait dengan kepemimpinan, misalnya bagaimana membangun tim kerja, bagaimana melakukan komunikasi yang efektif, bagaimana yang berkaitan dengan menghadapi konflik. Jadi berbagai ragam metode yang dilakukan di alam bebas itu kemudian kita kemas sambil kemudian kita mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam 4 pilar itu sehingga tidak terkesan terlalu monoton proses transformasi pemahaman maupun nilai-nilai tersebut. Jadi kita sadar betul karena memang pemuda tidak bisa hanya dicekoki seperti itu. Nilai kritis tinggi kan di situ. Nah, itulah kenapa harus tetap dibuka daya kritis mereka dan harus terus diakomodasi agar kemudian penanaman nilai-nilai itu tidak lagi seperti masa yang lalu yang sifatnya indoktrinasi atau doktriner yang hanya satu arah saja, tapi harus lebih partisipatif, harus membuka dialog. Jadi harus pendekatan dialogis. Di situ saya rasa tantangan yang paling nyata sekarang ketika dialektika dialogis dibuka luar biasa dengan fakta-fakta yang kita lihat seperti itu. Jadi apa yang dilakukan BP7 itu sebenarnya luar biasa hebatnya jasa para pendahulu kita, BP7 dengan segala sesuatunya itu luar biasa, dan kita secara esensi sama sekali tidak menghapus, apalagi mengurangi pun tidak. Jadi esensinya tetap kita jaga, hanya metodologinya, pendekatannya yang kita sesuaikan dengan era demokratisasi sekarang, era partisipatif, dialogis seperti sekarang. Lebih new era gitu ya, pendekatan kepemudaan. Tapi kalau dalam pengamatan Pak Lukman selama berkunjung hampir di seluruh wilayah Indonesia, problem kita dalam memahami 4 pilar ini ada di mana? Di sekedar mengetahui, memahami, atau kita pada praktik nilai yang mana yang menjadi problem kita sebenarnya? Begini, mungkin Pak Samsul nanti punya pandangan tersendiri, tapi sejauh yang saya rasakan memang proses penyebarluasan nilai-nilai 4 pilar ini kan pada hakikatnya kita menyebarluaskan nilai-nilai kebajikan, begitu. Dan ketika kita ingin menyebarluaskan nilai-nilai kebajikan, problem utamanya karena kita ini kan membentuk karakter ya, problem utamanya adalah teladan, role model, itu. Jadi tentu masyarakat akan semakin mudah untuk bisa mencerna nilai-nilai yang ingin kita tanamkan ketika kemudian ada sosok atau ada model yang bisa dijadikan teladan, contoh. Seperti inilah orangnya, misalnya ya. Sayangnya kita itu kesulitan sekali untuk mendapatkan model itu. Jadi teladan ini yang jarang sekali kita temui di tengah-tengah kita. Apalagi media massa atau media elektronik itu kan selalu menayangkan berita-berita yang justru selalu membuat kita mengurut dada kan. Banyak nama yang selalu menghiasi, ada diidentikan dengan negarawan, dengan kepemimpinan dan lain sebagainya. Belum cukup itu. Tapi itu masih kurang. Jadi oleh karenanya juga harus diangkat tokoh-tokoh lokal yang mungkin karena kurang terekspos oleh media massa sehingga tidak dikenal. Tapi sebenarnya banyak, saya yakin sekali banyak guru-guru di daerah-daerah pedalaman, banyak petani, banyak nelayan-nelayan yang dia bekerja tidak hanya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya saja, tapi juga untuk lingkungan masyarakat sekitarnya, tokoh-tokoh masyarakat yang seperti itu. Saya pikir banyak di kita. Hanya karena mereka tidak terekspos oleh media sehingga kemudian dia tidak diketahui oleh banyak lapisan masyarakat. Nah, kita ingin yang seperti itu juga dipublikasikan oleh media kita gitu. Jangan hanya yang negatif-negatif saja, yang tawuran, yang konflik, yang isi-isi berita kita kan katanya sebagian besar seperti itu. Itu lebih seksi katanya.
Undang-Undang Dasar kita. Inilah negeri kita, sudah kaya warna, cantiknya suku bangsa, asiknya beda budaya, walau berbeda-beda, tetap satu juga. Ada apa ini? Ini, Pak. Saya lagi lihat anak-anak menari. Andai saja orang-orang dewasa bisa seperti itu, dapat bergaul tanpa melihat perbedaan. Alangkah indahnya, Pak. Iya. Itu sebenarnya budaya kita yang mulai hilang. Mereka juga sudah mulai melupakan falsafah agung yang diwariskan untuk kita para orang dewasa. Indonesia kaya akan warna, Bersatu dalam keragaman. Bahasa Sulbari bisa lebih berimbang lah. Iya, bisa lebih berimbang. Jadi memang selama ini kami mencoba untuk mentransformasikan, menjelaskan apa sebenarnya makna dari nilai-nilai yang ada di falsafah Pancasila, lalu nilai-nilai yang ada dalam konstitusi kita dan lain sebagainya. Memang ketika kita dipertanyakan, Pak, MPR selalu menjelaskan Pancasila, MPR selalu menjelaskan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi. Tapi dalam praktek kenegaraan yang muncul kok yang kontradiktif dengan nilai-nilai itu. Ya. Dan itu tersaji dan ini yang sering muncul di media. Ya. Ya, seolah-olah Republik kita ini sudah hancur-hancuran. Ya. Karena yang diekspos adalah nilai-nilai yang kontradiktif dengan yang ada di Pancasila, yang ada di konstitusi. Jarang sekali media kita mengungkapkan seperti yang dikatakan oleh Pak Lukman tadi, saya sependapat. Ya. Perilaku-perilaku kebajikan, nilai-nilai luhur yang dilakukan oleh orang-orang dalam berbagai latar belakang. Coba Anda lihat, ketika majelis atau ketika DPR bersidang sampai larut malam, berdebat, memikirkan nasib bangsa, jarang sekali diekspos. Tapi begitu besok pagi ketika dia paripurna, karena dia tidak tidur semalaman, tertidur di saat itu hanya beberapa detik saja, itu langsung yang diekspos. Ya. Anggota DPR tidur, padahal dia tidak bayangkan semalam 24 jam bersidang tidak. Itu satu. Ya. Lalu yang kedua, tentara kita sekarang lagi ada gesekan. Jarang sekali kita melihat media kita mengungkapkan bagaimana tentara kita, polisi kita di pedalaman, di daerah-daerah perbatasan yang susah payah. Jarang sekali mereka diekspos. Dengan rendahnya kesejahteraan mereka. Rendahnya kesejahteraan mereka, rendahnya fasilitas mereka. Tapi mereka gigih menjalankan tugas kenegaraan. Seorang guru bekerja dengan ikhlas di daerah pedalaman. Jarang sekali diekspos. Tapi guru yang melakukan pelecehan langsung membuat Republik ini geger. Menjual LKS juga Iya, begini. jadi kadang-kadang media kita tidak berimbang mengungkapkan nilai-nilai yang kebajikan dan nilai-nilai yang berbeda dengan yang ada di Pancasila, konstitusi. Ya. Jadi masyarakat kita tidak memberikan mendapatkan sebuah contoh keteladanan yang sebenarnya kayak apa yang kita harapkan. Teladan seorang guru, teladan seorang TNI, seorang polisi, politisi, teladan seorang petani, teladan seorang nelayan dan lain sebagainya. Dan wartawan juga. Wartawan. Banyak sekali wartawan kita dalam menjalankan tugas jurnalistik itu mempertaruhkan nyawanya. Tapi hanya sedikit saja yang mungkin melakukan kehilapan langsung diekspos segala macam. Seolah-olah wartawan itu jelek semua. Ya. Jadi ini kadang-kadang jadi saya berharap betul bahwa media kita, publik kita arif dalam memfilter hal-hal yang ada dalam kehidupan berbangsa kita. Konsekuensi karena banjir informasi dari segala channel ya. Tapi jadi saya berharap media kita juga mendorong tumbuh berkembangnya nilai-nilai keteladanan itu. Tugas bersama kalau itu Pak Santul Bari. Tonjolkan juga lah hal-hal yang baik yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kalau ini akan berbicara mengenai menyebarkan virus kebajikan di 4 pilar ini, tentu kalau MPR sendiri luar biasa juga dengan banyak kawasan ya. Ini
bagaimana mensinergi dengan elemen-elemen lain? Karena bagaimanapun pendidikan sekolah yang intensitasnya tinggi, terutama untuk generasi muda, itu kan bisa setiap hari mentouch persoalan itu. Adakah kerjasama yang dibangun dengan berbagai elemen-elemen? Tentu, dan itu harus ya. MPR saja tidak mungkin mampu mengcover begini luasnya wilayah tanah air kita dengan lebih dari 240 juta penduduk gitu. Oleh karenanya pertama yang strategis adalah melalui jalur pendidikan. Dan kita sudah berkomunikasi beberapa waktu yang lalu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita untuk kemudian bagaimana kurikulum itu bisa disesuaikan dengan lebih memberikan materi bobot muatan yang terkait dengan 4 pilar ini. Juga tidak hanya melalui pendidikan formal, tentu juga yang informal dan non formal. Kami juga bekerja sama dengan kalangan budayawan, dengan kalangan seniman, dengan menggunakan media yang sehari-hari mereka geluti, wayang misalnya, lalu teater, lalu para pengamen jalanan. Kita mengadakan lomba mencipta lagu 4 pilar dengan para pengamen jalanan yang kita kumpulkan lalu kemudian kita lombakan. Jadi memang berbagai cara harus kita lakukan, termasuk tokoh-tokoh agama yang sangat besar pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat begitu. Jadi dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan kita juga beberapa kali mengadakan training of trainers, melahirkan, mencetak para pelatih di kalangan mereka untuk kemudian mereka bisa mendesiminasikan, menyebarluaskan nilai-nilai ini di lingkungannya masing-masing. Jadi memang harus dilakukan melalui segala lini, segala segi, gitu Pak. Dan karenanya sebenarnya MPR sudah beberapa kali bertemu Presiden untuk agar kerja besar seperti ini, agar bisa lebih sistematis, lebih terstruktur, lebih masif, itu dilakukan oleh badan khusus, lembaga khusus, bukan oleh MPR. Karena ya ini maaf-maaf saja, di negara manapun di dunia tidak ada parlemen yang melakukan kerja sosialisasi. Nggak ada gitu. MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Semuanya ini anggota parlemen. Sosialisasi itu pekerjaannya eksekutif sebenarnya. Tapi kan MPR tidak bisa menutup mata di tengah-tengah perubahan yang luar biasa derasnya ini, besarnya ini. Lalu tidak ada satupun institusi negara yang concern, yang peduli untuk membicarakan ideologi negara, nilai-nilai yang begitu luhurnya yang berhasil menjaga keutuhan kita. Jadi kalaulah MPR sekarang mensosialisasikan 4 pilar, ini semata hanya mengisi kekosongan saja. Tapi idealnya memang perlu ada lembaga khusus dengan kewenangan khusus, dengan kewenangan besar yang lebih instruktif, yang bisa mengcover seluruh wilayah tanah air yang begini luasnya. Tidak terus-menerus MPR dong ya? Karena MPR saja nggak mungkin, tidak mungkin dengan segala keterbatasan. Pemerintah gimana Pak Lukman? Ya Presiden ketika itu memang ya positif menanggapi ini, lalu kemudian ingin mendalami lagi, menindaklanjutinya dengan mendalami, meskipun ini memang tidak sederhana kan, lembaga baru ini apakah membuat yang baru atau menggunakan yang ada, ini memang juga tidak sederhana, masing-masing punya plus minusnya. Kalau membuat baru, kok seakan-akan kita senang sekali membuat yang baru-baru, nanti anggarannya baru lagi, orangnya baru, pegawainya baru, gedungnya baru lagi, ini nanti terlalu ini costly lah, terlalu menyerap anggaran yang besar. Kalau menggunakan yang sudah ada, ini pun juga tidak sederhana. Apa yang sudah ada? Apakah Lemhanas misalnya, atau Wantanas dengan diberikan kewenangan tambahan melalui undang-undang, diberikan anggaran yang lebih besar agar bisa mengcover seluruh, dan ini yang kemudian terus kita dalami untuk pada akhirnya kita menemukan mana yang terbaik. Format yang tepat gitu. Oke, baik. Pak Samsul, kalau kita lihat misalnya menilai hasil dari sosialisasi selama ini kan butuh apa ya? Ada parameter-parameter yang bisa kita lihat. Kalau dulu ketika misalnya ada rekrutmen atau apa, itu kan bisa ada apakah Anda sudah ikut 100 jam, apakah Anda ikut 200 jam atau lain sebagainya. Nah, persoalannya sekarang ini kan sosialisasi terus-menerus. Nah, persoalan efektivitas, kemudian persoalan kita melihat, menakar dan mengukur, sudah memahami 4 pilar ini kan sekarang kita tidak miliki seperti itu. Dari pandangan Pak Samsul Bari, perlukah itu misalnya menjadi sebuah persyaratan-persyaratan rekrutmen politik misalnya dan lain sebagainya, sehingga
tugas sosialisasi yang dijalankan selama ini kita bisa lihat betul bahwa 4 pilar ini menjadi bagian penting bagi kita semua. Ya, saya kira saya merasa memang agak perlu itu bisa menjadi syarat. Ya. Terutama misalnya rekrutmen untuk jabatan-jabatan pemerintahan, jabatan-jabatan politik, dan lain sebagainya yang berkorelasi langsung dengan publik. Ya. Saya kira perlu ada semacam cara untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman mereka tentang 4 pilar. Jadi kenapa kita anggap ini penting? Karena ini seperti yang dikatakan tadi bahwa berbagai elemen kita gunakan. Karena MPR pasti tidak mampu lah secara luas. Republik ini 240 juta warga kita yang perlu tahu ideologi bangsa mereka. Ya. Perlu tahu landasan konstitusi bangsa mereka. Ya. Nah, MPR cuma 560. Itu pun nggak mungkin bisa melakukan hari demi hari karena ada tugas-tugas konstitusi yang lain. Nah, kemarin kita berpikir bahwa bagaimana cara untuk lebih mensosialisasikan ini baik secara dini sampai perguruan tinggi. Kita minta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mementuangkannya dalam kurikulum. Insya Allah dalam kurikulum 2013 yang akan diberlakukan, materi tentang 4 pilar itu sudah masuk di dalam. Include dalam mata pelajaran. Ya, gitu ya. masuk dalam pelajaran. Dan oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa anak-anak kita yang mengikuti pendidikan formal, itu akan diseleksi, akan diuji seberapa jauh tingkat pemahaman mereka tentang ideologi negara, tentang 4 pilar dan lain sebagainya. Dan itu masuk dalam bagian yang diujikan oleh pemerintah. Dan tentu kami mengingatkan pemerintah supaya ini juga menjadi perhatian sungguh-sungguh. Ya. Kalau ideologinya tidak beres, kalau bisa jangan naik kelas dulu lah. Misalnya begitu. Bisa begitu ya. Ya, betapa pentingnya 4 pilar ini untuk diketahui oleh generasi muda kita. Karena mereka lah yang akan menggantikan kita di waktu-waktu yang akan datang. Ya, karena banyak contoh lah kita lihat bagaimana Korea Selatan generasi mudanya begitu bangga. China dengan model pembelajarannya, kemudian mungkin negara-negara lain. Pak Lukman, kalau begitu fokus kita ke generasi muda. Dengan era keterbukaan sekarang ini, berbagai ideologi mereka bisa baca, bisa pelajari, kemudian berbagai peristiwa langsung bisa kita konsumsi dengan baik dan bisa dilihat secara. Tantangan kita sebenarnya ketika misalnya 4 pilar ini menjadi bagian penting kita solusikan, kemudian bersamaan dengan masa-masa besar yang bisa juga mempengaruhi, bagaimana itu bisa kita tegaskan perbandingan-perbandingan itu, Pak. Ya. Jadi memang ini tantangan yang menurut saya luar biasa besarnya bagi kita ya. Anak-anak kita SMA, SMP sekalipun apalagi mahasiswa itu mereka mudah sekali mengakses informasi dunia globalisasi, internet, bahkan jangan salah mereka lebih banyak tahu daripada kita dalam hal-hal tertentu karena mereka hanya sekedar memanjat-manjat tombol saja sudah bisa mendapatkan banyak hal yang ingin mereka ketahui. Nah, jadi yang harus ditanamkan pada generasi muda itu adalah nilai-nilai tradisi kita. Jadi kearifan lokal kita. Jadi walaupun kita berpikir global, mendunia, tapi pijakan kita harus tetap bertumpu pada tradisi kita, nilai-nilai kita sendiri. Lokal ya. Iya, begitu. Nah, problemnya adalah jangankan generasi muda, kadang-kadang generasi kita saja kurang memahami nilai-nilai tradisi yang sebenarnya sangat kaya, penuh dengan kearifan, penuh wisdom dan banyak kaya dengan ilmu hidup sesungguhnya begitu. Nah, ini yang harus bisa diangkat kembali ke permukaan sehingga generasi muda kita tidak tercerabut jati dirinya. Jadi tidak lalu kemudian dia berpikir global, bertindak global, tapi kemudian tidak menapak pada tradisi milik kita sendiri. Banyak sikap inlander gitu, inferior gitu ketika melihat kemajuan, ketika melihat ada beberapa hal dan seolah-olah pilar ini menjadi tidak penting ketika misalnya perjalanan karir, perjalanan kerjaan, kalau jarang bersentuhan tapi tetap menggapai apa yang mereka inginkan. Itulah kenapa kemudian anak-anak kita lebih mengenal Gangnam Style misalnya atau Harlem Shake misalnya yang sekarang lagi
tapi tidak mengenal misalnya untuk masyarakat Makassar di sini padupa misalnya seperti Gandam apa, dulu. atau jaipong, atau Jaipong, apa ya. tari saman misalnya, mereka nggak tahu apa itu. Artinya lebih mengenal yang datang dari luar, padahal yang kita miliki dari dalam itu tidak kalah dari sisi kualitas, dari sisi nilai-nilai dan seterusnya gitu. Jadi itu tantangannya bagi kita, generasi kita, agar generasi di bawah kita tidak semakin tercerabut itu. Dan pendidikan menjadi salah satu yang paling strategis untuk semua itu. Nah, kalau kita lihat kan misalnya tulisan-tulisan mengenai kecintaan kepada negeri, kemudian temuan-temuan kita dan lain sebagainya itu kan banyak dibuat, tapi brain kan nampaknya juga banyak juga ya untuk kembali kita ke sini. Sebenarnya apa yang paling penting bagi generasi muda kita sehingga ini menjadi hal yang bisa menjadi sebuah kekuatan dan mencintai negeri itu menjadi bagian hal yang mutlak seperti itu, Pak Lukman. Ya, memang kompleks ya, banyak. Pertama, tadi itu penanaman nilai-nilai. Yang kedua juga tidak bisa tidak, contoh itu menurut saya penting, teladan itu penting. Jadi oleh karenanya penanaman nilai-nilai ini tidak hanya ditujukan kepada generasi muda, tapi juga yang lebih prioritas menurut hemat saya juga para penyelenggara negara. Role model. Mereka role model. Mereka yang memiliki otoritas, yang punya pengaruh luas, itu yang juga harus lebih dahulu untuk memahami nilai-nilai ini gitu. Jadi supaya kemudian contoh generasi berikutnya itu kemudian bisa mendapatkan teladan tadi itu gitu. Jadi memang ini harus multi sektor, multidisiplin ilmu. Semua orang harus bertanggung jawab. Ya. Nah, Pak Sasumbari, begitu kompleksnya kebutuhan kita, tentu sangat membutuhkan inovasi yang luar biasa. Tadi ada model outbound karena generasi muda. Tapi tantangan mengenai apa yang disaksikan juga luar biasa ya. Harlem Shake, Gangnam Style. Tapi mencintai negeri ini di satu titik kita melihat ada kok yang mencintai. Tapi di titik lain kita ada yang tidak seperti itu. Menintroduksi sampai masuk ke sana, tim sosialisasi bagaimana memetakan problem seperti itu? Ya, memang pengalaman kita selama ini, apa yang sudah kita lakukan itu sementara yang kita anggap baik. Outbound merupakan suatu metode yang baru yang kita terapkan ya. Kami tidak tahu ke depan metode apa lagi yang relevan, yang tepat sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa kita yang semakin semakin dinamis, semakin kompleks. Tentu metode yang kita gunakan sekarang perlu terus dievaluasi. Itulah tadi problemnya bahwa MPR tidak punya waktu terlalu banyak, tidak punya kompetensi terlalu jauh untuk melakukan ini semua secara lebih mendalam, secara lebih komprehensif. Memang diperlukan sebuah lembaga, badan yang memang bertanggung jawab untuk melakukan ini semua secara lebih masif, secara lebih komprehensif. Dan oleh karena itu mereka bisa melakukan penelitian metodologi, penelitian pendekatan-pendekatan dan lain sebagainya secara lebih baik. Kalau kami lebih banyak meminta pendapat ke pakar-pakar ya, pakar komunikasi kita minta. Bagaimana melakukan sosialisasi di bidang keagamaan. Kami bekerja sama dengan agama, tokoh-tokoh agama. Bagaimana melakukan sosialisasi dalam dunia pendidikan. Kami bekerja sama dengan PGRI dan lain sebagainya. Dan mereka memberikan masukan kepada kami bentuk pendekatan apa yang tepat dilakukan MPR untuk sasaran-sasaran tertentu. Jadi tidak semua sasaran menggunakan satu metode. Jadi ada pendekatan. Nah, generasi muda seperti mahasiswa ini tidak bisa hanya pendekatan yang klasik dalam kelas, ceramah, habis itu selesai. Harus pendekatan yang lebih dinamis. Perlu ada perdebatan. Dan yang diperdebatkan adalah nilai-nilai. Nilai-nilai 4 pilar. Lalu tentu kita juga perlihatkan bahwa ada nilai-nilai yang tidak sesuai dengan 4 pilar itu. 4 pilar. Baik yang bersumber dari kehidupan kenegaraan kita sendiri maupun yang mereka terima dari berbagai media, yang internet, televisi dan lain sebagainya yang tumbuh dan berkembang dari negara-negara lain yang mungkin tidak cocok dengan kita, mungkin juga ada yang cocok dengan kita dan lain sebagainya. Nah, 4 pilar inilah merupakan filter. Nah, kita sebagai MPR bisa meyakinkan mereka
bahwa nilai kita lah adalah nilai yang paling cocok bagi bangsa kita, bagi masyarakat kita dan lain-lain sebagainya. Jadi saya kira memang dibutuhkan inovasi tidak secara terus menerus. Sama dengan ini investasi jangka panjangnya. Investasi jangka panjang. Oke, baik. Pak, saya ingin komentar terakhir terkait dengan persoalan tafsiran. Ketika banyak nilai kalau disampaikan tadi karena perdebatannya, diskusinya panjang, kemudian berdiskusi terus-menerus. Kalau dulu kan tafsirannya tunggal, dogmatik. Nah, pendekatan kita kan dinamik, tergantung realitas yang ada. Bagaimana mengorganisir tafsiran itu sehingga menjadi nilai hidup yang menjadi pegangan? Karena mungkin ini beda. Nah, ketika 4 pilar kita mau menyamakan persepsi, siapa yang menjadi penafsirnya begitu? Siapa yang menjadi wasit? Gitu. Pada akhirnya kan kita percaya bahwa common sense itu nilai-nilai kebenaran, kebajikan itu kan ada pada pandangan banyak orang gitu. Jadi memang ini salah satu bedanya dengan yang rezim yang lalu begitu. Kalau yang lalu itu kan hanya penafsiran tunggal yang datang dari penguasa. Kalau sekarang ini adalah terbuka, tapi meskipun terbuka tetap saja pada akhirnya kita akan ketemu dengan konklusi yang kemudian di situ akan terlihat bahwa ini yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Artinya tidak ada pemegang kendali, semua bisa tetap dibuka, tapi pada akhirnya kita percaya betul bahwa nurani masing-masing kita yang berbeda-beda itu akan ketemu pada titik-titik kebenaran itu, kebajikan itu, nilai-nilai yang memang sesuai dengan ajaran-ajaran moralitas, ajaran-ajaran agama kita gitu. Itu ajaran yang hidup di tengah kita oleh dan itu yang ratusan tahun hidup di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan itu menjadi kekuatan kita, sudah bisa menjadi bagian penting bagaimana sosialisasi terus-menerus. Saya sepakat kalau misalnya investasi jangka panjang memang tidak dilihat dari apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi sekarang. Boleh titip pesan apa yang bisa kita pesankan pada generasi muda kita, Pak Samsul Bahri dulu? Ya, saya kira generasi muda, harapan kita tentunya adalah bagaimana mencoba mencintai apa yang hidup dalam bangsanya. Hidup yang ada dalam saya adalah nilai-nilai yang bersumber dari ideologi negara, bersumber dari konstitusi, bersumber dari wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini mereka perlu dalami terus. Mereka juga mempelajari apa yang mereka lihat dari luar dan lain sebagainya. Tolong dibandingkan, tapi harus ada parameter, harus ada platform yang menjadi acuan. Harapan saya adalah acuannya itulah yang kita sebut 4 pilar. 4 pilar ini. Acuan kembali ke sana. Pak tadi harapan kepada pemuda sudah, saya ingin harapan kepada media, televisi khususnya TVRI, kita senang sekali kalau bisa ikut menyebarluaskan nilai-nilai ini terus-menerus, dan tentu TV juga harus menyajikan fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat yang tentu tidak semuanya positif, ada juga yang negatif, tapi tetaplah menjaga keseimbangan itu sehingga kemudian keteladanan itu tetap juga muncul di tengah-tengah. Berarti menjadi tanggung jawab kita semua. Mudah-mudahan. Baik. Terima kasih, Pak Samsul Bahri. Terima kasih. Demikian perbincangan kita dengan 2 tamu kita yang sudah membahas betapa pentingnya sosialisasi 4 pilar sebagai bagian untuk menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara kita lebih baik. Tanggung jawabnya ada kepada kita semua untuk memastikan nilai-nilai itu menjadi nilai yang kita dalami setiap hari. Terima kasih sudah bersama kita di TVRI Sulawesi Selatan dalam perbincangan ini. Kita akan ketemu di topik lain. Selamat sore, sampai jumpa. Dan laksanakan Undang-Undang Dasar kita. Inilah negeri kita, sudah kaya warna, cantiknya suku
Walau berbeda-beda, tetap satu juga. Ada apa ini? Ini, Pak. Saya lagi lihat anak-anak menari. Andai saja orang-orang dewasa bisa seperti itu, dapat bergaul tanpa melihat perbedaan. Alangkah indahnya, Pak. Iya. Itu sebenarnya budaya kita yang mulai hilang. Mereka juga sudah mulai melupakan falsafah agung yang diwariskan untuk kita para orang dewasa. Indonesia kaya akan warna. Bersatu dalam keragaman. Bersatu